tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bicarakan di apa ya istilahnya ya, secara saya nggak berdasarkan ini sih ya. Kalau berdasarkan kitab seakan-akan aku nanti biasanya ditanya di mana ayatnya. Jadi karena saya nggak terlalu fokus dengan isi semua di mana ayat diambilnya. Jadi menurut saya sih bukan penjahat istilahnya, itu dua-dua buat. Kalau misalkan Bang cuma menanyakan, berarti kalau misalkan Yesus nggak disalib berarti dia akan tidak mati. Kemungkinan besar kan akan muncul pertanyaan seperti itu. Atau ketika orang siapa sih pahlawan sebenarnya? Kemungkinan besar apakah orang penjahat itu yang membunuh atau Yesusnya? Nah, sebenarnya saya tidak bicara dengan itu karena sebenarnya itu nubuat janji dari perjanjian lama. Kalau ditanya dalilnya, nah itu bingung gua karena saya tidak terlalu membaca mendetail gitu terhadap ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau udah benar sih sebenarnya, udah benar itu nubuat, termasuk yang kita baca tadi itu Mazmur 18 itu kan nubuat. Artinya nubuatannya itu harus tergenapi. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 10, 17, 18, tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Yohanes berapa? 10, 17, 18. Begitu juga Petrus menubuatkan, menjelaskan tentang nubuat Daud tentang Yesus. Daud menubuatkan tentang Yesus. Baik, aku lihat tadi Yohanes 10 ayat 17-18. 17. Bapa yang mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya Yesus itu bisa mati kalau dia sendiri yang mau kan? Ya betul. Bukan karena dibunuh. Nah, Markus 9 nomor 30-31, anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Ada kata-katanya ya? Coba. Ada, dibunuh. Saya coba lihat ya. Ayat mana tadi? Markus 9. Markus 9 ayat yang ke 30 dan 31. 30. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal yang diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata, ayat 31 ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Dan 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Dibunuh oleh manusia. Itu siapa? Kan Yesus bisa dibunuh. Yesus dibunuh. Iya, kalau dilihat dari Markus 9. Iya, dan dia mengatakan dia anak manusia, dia akan dibunuh. Ya, dia. pada saat itu kan menurut saya di sini Yesus yang berbicara kan, dari ayat 30 itu Yesus dan murid-muridnya berangkat di situ melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal yang itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari, ya, betul. Kalau itu Yesus, kenapa dia tidak mengatakan dan mereka akan membunuh aku?
Dia dari atas itu supaya orang-orang tidak mengenal dia sebagai oh saya lo Tuhan gitu istilahnya. Oh, jadi syarat menjadi Tuhan harus mati, dibunuh gitu. Nggak mesti sebenarnya. Ya terus kenapa dia tidak mengatakan dan pada hari ketiga dan mereka akan membunuh aku? Kenapa Karena harus mengatakan dia? Gini Bang. Menurut saya tidak mewakili ya. Tapi saya menyatakan saya Kristen gitu. Menurut tafsiran saya di sini adalah dari awal memang Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika orang di mana dia mengajar bahwa dia tidak mau menyatakan dirinya saya adalah Tuhan, sembahlah saya dan sebagainya. Supaya setiap perkataannya dia dan kelakuan sifat dari apa yang dia lakukan itu murid-muridnya mengerti bahwa ini adalah sang raja gitu. Artinya bahwa mulai dari perjalanannya, mulai dari perkataannya, mulai dari bimbingannya kepada murid-muridnya, ya sampai dia menanyakan itu nanti di saat ke Petrus ya, di ayat mana itu ya, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Dia beberapa murid-muridnya dia menanyakan hal yang sama. Nah, Mesias itu kan manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. Terus kandungan bahwa dia Tuhan itu di mana? Kandungan bahwa sebenarnya gini, kalau dinyatakan dia Mesias, iya di posisinya saat itu. Kalau dia dikatakan adalah manusia, di posisi itu iya karena dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Iya. Tapi kalau kita kemudian melihat sebagai guru nih kepada muridnya, dia kan mengatakan bahwasanya sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Coba dikasih dalilnya biar saya juga baca. Yohanes 12 nomor Bang Juma hafal semua ya? Enggak juga, Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 12. Iya. Nomor berapa? 31. 31. Oke. 31, Yohanes 12 ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Siapa penguasa dunia itu? Sebentar, saya juga tidak mau salah tafsir, Bang. Iya. Tidak mau dihujat. Sudah, pelan-pelan, Bang. Saya tidak mau. Tak. Ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa ini akan dilempar keluar dan akan. Penguasa dunia adalah sekarang berlangsung penghakiman atas ini. Sekarang juga penguasa ini akan dilempar keluar. Bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Tapi Yesus yang berkata di sini sih, Bang. yang mana tuh? Iya, Yesus yang berkata. Yesus berkata kepada muridnya, sekarang berlangsung penghakiman. Sekarang artinya saat itu. Pada saat itu ya, betul. Pada saat itu. Dan itu berkaitan dengan Lukas 22. Pada nomor ini penyaliban ya mungkin ya. Iya. Jadi upaya penyaliban itu adalah upaya kuasa gelap. Jadi usaha menyalib Yesus itu adalah usaha kuasa gelap.
Sehingga Yesus ketika dia didatangi oleh orang-orang Yahudi di Lukas 22 nomor 52-53, kata Yesus begini, "Sangkamu aku ini penyamun, sampai kamu datang membawa pedang dan pentungan. Padahal tiap-tiap hari kamu melihat aku mengajar di bait suci, tapi kau tidak menangkap aku, tidak membunuh aku. Tetapi inilah saatmu dan saat kuasa kegelapan." Artinya sudah saatnya kuasa kegelapan berkuasa. Nah, sehingga Yesus dalam Yohanes itu diterangkan bahwa sekarang saatnya penghakiman dunia, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu iblis. Jadi iblis Kalau ini, itu, silakan. itu menurut Bang Juma ya, iblis. Iya, memang iblis penguasa dunia itu. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggal dari bumi, aku akan merajai semua orang yang datang kepadaku. Nah, itu Yesus tuh. Yesus itu yang terangkat, tapi ada yang dilempar keluar. Yesus terangkat, ada yang dilempar keluar. Oke, itu belum saya bisa jawab itu. Nah, sekarang Yohanes 14 nomor 30 dulu. Seakan-akan Bang Juma ngajarin gua ini jadinya deh. Bukan, sama-sama belajar kita. Tumben komentarnya agak-agak sedikit bagus ini komentarnya. Iya, karena statusnya suara pelan, jadi TikTok nggak manas dia, HP juga tidak panas. Berapa tadi? Yohanes 14:30. 14:30. Oke. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, dari ayat ini siapa penguasa dunia itu? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini Yesus yang berkata ya? Iya. Yesus yang berkata, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia itu iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tadi penguasa dunia dilemparkan keluar, dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iya, betul. Mau nggak di mana iblis itu menyatakan dirinya sebagai penguasa dunia? Bukan mau, saya nggak mau. Tapi Dia iblisnya yang mau. Enggak, bukan, jangan bilang mau. Iblis. Nah, ayatnya mana? Di dalam Lukas 4. Coba buka Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Lukas 4 ayat yang ke-11. Lukas 4 nomor 6 mulai baca sampai nomor 13. Oke. Pencobaan di padang gurun. Oke. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan
menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, ayat 12 ya. Ya. Yesus menjawabnya katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Waktu yang baik. Ya, waktu yang baik atau waktu yang tepat. Nah, sekarang gini. Iblis datang menawarkan kuasa kepada Yesus, betul? Betul. Kuasa langit dan bumi, betul? Yesus terima enggak? Tidak. Oke. Sekarang adik ini boleh nggak buka Matius 28 nomor 18? Matius 28 sampai nomor 20. Matius 8. 28 Matius 8 ayat nomor berapa? dari data 18 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Ya. Ayat 18. Dan lanjut ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di situ siapa yang menerima kuasa langit dan bumi? Murid-murid pada saat itu. Enggak. Yang keluar dari kubur mendatangi mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Itu siapa? Ini kebangkitan Yesus. Ya, jadi yang bicara itu siapa? Yesus. Tadi yang dikasih kuasa oleh iblis di padang gurun itu siapa? Yang dikasih kuasa. Tapi dia tolak. Itu siapa? Yesus. Ini yang terima siapa? Ini kan kalau di perkataan ini setelah dia bangkit. Iya betul. Tadi Yesus menolak. Ya. Iblis berkata, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Nah, yang baik. lalu kemudian ada yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Tadi Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Yang adalah iblis. Iblis menunggu waktu yang baik. Begitu keluar dari kubur, ada yang keluar dari kubur, orang itu mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik kuasa surga maupun kuasa bumi. Itu siapa? Ini yang berkata di sini Yesus. Jadi Yesus tadi tidak menerima, tapi di situ dia terima. Kalau di sini saya boleh ini ya? Iya, silakan. Sanggah sedikit. Nanti silakan, nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau di saat tadi itu kan masa pencobaan. Ya. Kan Yesus pergi ke padang gurun ya, kalau nggak salah. Oke. Di bumbungan bait suci, habis itu ke padang gurun. Yang menjanjikan kuasa surga dan bumi kepada Yesus tadi itu siapa? Iblis. Pernah nggak pencipta langit dan bumi Bapa atau Elohim menjanjikan kepada Yesus kuasa langit dan bumi? Pernah nggak? Coba ulang. Pernah nggak Tuhannya Nabi Musa yang ada di perjanjian lama menjanjikan kuasa surga dan bumi kepada Yesus? Itu belum tahu saya. Nggak pernah. Yesus di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, penguasa dunia itu tadi yang datang kepada Yesus menjanjikan kuasa kepada Yesus. Yesus terima nggak? Enggak. Ya. Enggak kan? Nah,
sekarang ada orang yang keluar dari kubur mengaku menerima kuasa. Berarti itu bukan Yesus dong. Nah, kalau itu bukan Yesus, berarti yang disalib bukan Yesus. Kalau yang disalib bukan Yesus, berarti yang bangkit pada hari ketiga bukan Yesus. Nah, apa solusinya? Yesus berkata kepada muridnya di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kata Yesus begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, menurut adek ini, penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama siapa? Nggak tahu. Yesus berkata kepada muridnya, Yesus nih yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, jangan kamu percaya. Nah, menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bernama siapa? Penyesat datang memakai namaku. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Bergelar Kristus. Kalau disambung, penyesat itu bernama Yesus Kristus. Betul? Iya dong. Lah kan penyesatnya datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya bergelar Yesus Kristus. Betul? Oke. Yang keluar dari kubur atas nama siapa? Yang tadi? Yesus. Kata Yesus, waspada jangan percaya atau percaya? Kalau yang tadi di ayat yang 24 tadi ya. Matius 24 nomor 5 nomor 4 nomor 5. 24 nomor 5 ya. Oke. Permulaan penderitaan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Bagaimana? Ada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Pernah nggak murid-murid ini dianiaya, disesa, diperangi? Saya belum masuk ke situ, belum. Oke, baik. Belum. Jadi penyesatnya itu datang memakai nama Yesus Kristus atau Yesus Mesias. Nah, sekarang kembali kepada tema yang tadi. Yesus dinubuatkan, aku tidak akan mati. Berarti yang diserahkan. Nah, berarti yang diserahkan itu adalah orang yang tadi di Yohanes berapa tadi? Yohanes 10. 10 ya tadi ya. Yohanes yang mana? Yang tadi ada Mazmur 118. Oh iya. Iya, Yohanes 10. Nomor berapa tadi? Yohanes 10 nomor 17 18. 18. Tapi ada hal menarik. Ketika orang yang ditangkap ini ternyata betul-betul bukan Yesus. Ketika ternyata yang ditangkap, diadili, ini disangka Yesus, itu ternyata bukan Yesus. Itu tertulisnya di dalam Kisah Para Rasul, di Lukas 22 nomor 69. Lukas 22 nomor 69. Ada enggak?
Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu siapa yang ngomong? Yesus di hadapan mahkamah agama. Lalu yang Ini yang sekarang duduk di atas di sebelah kanan Bapa siapa? mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang bicara Yesus. Yesus. Yang duduk di atas siapa? Yesus. Berarti ada berapa Yesus? Sebenarnya kalau saya tafsirkan sendiri ya, sorry kalau salah. Nanti Iya, silakan. Lebih apologet ya. Silakan. Di sini kan lagi Lagi di sidang tuh, lagi ditanyai. sidang ditangkap istilahnya. Ya, udah ditangkap. Jadi saya baca ayat yang 66. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepada ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kamu tidak akan percaya. Nah, terus? Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Yesus menjawab, enggak. Iya, aku adalah anak Allah. Yang ditangkap itu enggak kan? Tidak. Nah, dia mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, nah yang tadi saya maksud adalah, silakan. kalau menurut tafsiran saya sendiri, karena saya anggap dia sebagai Tuhan, bisa jadi apa saja. Termasuk bisa dibunuh. Itu bentar. Itu tafsiran saya. Ya, karena saya anggap dia sebagai Tuhan, sebagai Allah saya, dia sebagai Tuhan di saat dia udah tahu bahwa kematiannya akan berakhir. Oke. Dia bisa jadi apa saja. Oke, baik. Karena adik ini menggunakan akal tafsiran, akal sendiri, saya coba masuk ke situ ya. Nah, sekarang gini. Yang tadi yang minta disembah siapa? Yang mana? Yang tadi minta disembah, Yesus pun disuruh sembah dirinya, itu siapa? Yesus. Aku akan memberikan kuasa langit dan bumi dan segala kuasa, segala kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu, Yesus, apabila engkau menyembah aku. Itu siapa? Itu siapa? Itu iblis. Iblis. Boleh nggak iblis berpura-pura jadi Yesus supaya dia dituhankan banyak orang? Boleh. Nah, oke, boleh. Sekarang ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di sini. Waktu pada saat dia mengajarkan kepada Bani Israel. Menyembah dirinya. Kalau kata di perjanjian baru, tidak ada. Tidak ada. Lalu siapa yang mau disembah? Lalu siapa yang mau disembah? Ya. Yesus. Yesus mana ada pernah mau disembah? Di mana itu? Ya. Karena kalau dalil itu saya juga nggak bisa saya hubungkan dengan ayat saya nggak bisa. Ya mohon maaf. Cuman kalau menurut yang seperti yang saya anut adalah di mana di saat dia menanya di Yesaya kalau nggak salah itu akan ada Mesias. Mesias itu kan jadi gini. Yesus itu kan tujuannya turun ke bumi agar orang memperoleh hidup kekal kan? Hidup kekal, iya betul. Yohanes 3 ayat 16. Yesus
memberikan hidup kekal itu dengan memberikan kunci di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya nih, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan untuk kita memperoleh hidup yang kekal? Sebagai dua-duanya bisa jadi. Lah, itu dalil, jangan tabrak dalil. Yesus Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan dua-duanya. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus mau dikenal sebagai apa agar orang itu mendapat hidup kekal? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Saya boleh kasih alasan ya kenapa? Boleh, nggak apa-apa. Dia kan di dunia itu mengajarkan, benar ya? Masuk nggak? Gimana? Mengajar. Dia dalam posisi mengajar. Dalam posisinya tadi kan katanya boleh sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Ya kan, jadi gini, dalilnya kan gini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Masuk nggak Yesus di situ? Satu-satunya. Hah? Berarti satu-satunya atau dua-duanya? Satu-satunya Tuhan. Yaitu yang Yesus atau yang di atas? Yesus juga termasuk di situ. Oh, kalau masuk berarti dua dong. Enggak dua, Bang. Hah? Maksudnya enggak? Jadi gini. Nah, saya kasih penjelasan dulu. Iya, silakan. Silakan. Dan didiskusikan lagi. Silakan. Jadi menurut saya, kenapa saya bilang itu boleh sebagai utusan, sebagai Tuhan itu karena pada saat dia mengajarkan, dia sebagai apa di situ? Ya, sebagai manusia. Ya, sebagai utusan Tuhan. Terus kapan dia sebagai Tuhan? Pada saat dia keluar dari kubur. Dia sebagai Tuhan itu di saat dia sebenarnya dia bukan di saat itu lain sebagainya, dia pada saat itu juga sebagai Tuhan. Dalilnya di mana itu? Nah, itu dia, kalau ditanya dalil aku belum hafal. Kenapa adik ini kemudian menganggap dia Tuhan? Karena adik sudah percaya kepada yang keluar dari kubur sebagai Tuhan. Maka terus siapa yang ngajarkan kalau dia Tuhan? Sementara dalilnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Oke. Dan mengenal Aku, Yesus yang Engkau utus. Ya kan? Yesus berkata di dalam Yohanes 8 nomor 17, nomor 18, nomor 16, 17, 18, Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 29, Aku dan Bapa adalah dua. Aku dan Bapakku adalah dua. Yohanes 8, coba buka. Nomor 15, 16, 17. 15 ya? Iya. Yohanes 18. Yohanes 8. Yohanes 8, sorry. Maaf. Yohanes 8. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan Yohanes 8. Iya, Yohanes 8 ayat yang ke 15 sampai 18. 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau ayat 16 ya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Tidak seorang diri, berarti kalau tidak seorang diri,
Aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Itu berapa di situ? 1 atau 2? Kamu makin dua. Dua. Data selanjutnya, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa 2 saksi? Dia sebut 2 kan? 2 orang saksi sah. Nah, akulah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri Dan? juga Bapa. Oke, berarti 2. Berarti aku dan Bapak adalah 2. Nah, terus ketika tadi mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, kenapa adik ini mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Sementara dia mengatakan dan mengenal aku yang Engkau utus, berarti dia dikenal sebagai utusan Tuhan, jangan dikenal sebagai penyamun, sebagai tukang sihir, tapi dikenal sebagai rasul utusan Tuhan. Kan gitu. Nah, jadi menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Kalau kita mengenal dia sebagai Tuhan, kita nggak memperoleh hidup yang kekal. Yohanes berapa itu? 17 nomor 3. 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan, betul? Ya, betul. Kalau di ayatnya yang ini. Supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang yang kita kejar apa dalam hidup ini? Kan hidup kekal. Berarti kekal, keselamatan kekal. Berarti kita cukup mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, tidak lebih. Kan gitu. Iya kan ya? Ya, ada satu hal yang menarik terkait saudara-saudara kami Kristen. Mudah-mudahan ada ini tidak termasuk. Ketika mereka menganggap Yesus itu lebih dari siapa Yesus menurut Yesus. Nah, ini yang celaka. Yesus bersaksi tentang dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kata beliau? Berapa? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa dialah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus bersaksi kalau dia melakukan pekerjaan seperti membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta. Justru pekerjaan-pekerjaan itu bersaksi kalau dia itu utusan Tuhan, bukan dia Tuhan. Tapi orang Kristen kalau ditanya, kenapa aku menuhankan dia? Oh, dia adalah Tuhan sepenuhnya. Apa buktinya dia Tuhan? Membangkitkan orang mati, membuat ini. Padahal Yesus bersaksi semuanya itu, pekerjaan itu justru bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Nomor 37-nya itu yang menarik. Coba boleh nggak dibaca biar saya dengar juga? Boleh. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Yesus pernah nggak dilihat rupanya Yesus? Pernah. Enggak, maksudnya orang-orang saat itu. Secara khas belum. Kalau orang saat itu pernah nggak melihat Yesus? Murid-muridnya mendengar suara Yesus? Mereka mendengar suara Yesus juga nggak? Mendengar. Coba dibaca ulang lagi. Saya juga masih. Apa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapa yang bersaksi tentang aku, dialah yang telah mengutus aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, kamu tidak pernah melihat wajahnya. Jadi Bapa dan Yesus sama nggak? Bapa itu nggak pernah dilihat oleh muridnya, Bapa itu tidak pernah didengar oleh muridnya. Jadi Yesus yang mereka lihat dan yang mereka dengar ini siapa? Bapa atau bukan?
Bentar. Tetapi kalau kita lihat dari kesaksian dari murid-muridnya di Yohanes 13 ayat yang ke-13, itu kan sesudah aku coba baca ya, nanti Bang Juma silakan nanti Guru, Tuhan. kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat. Itu Yesus yang berkata ya. Maksudnya setelah dia kemungkinan besar setelah dia menanyakan ke murid-muridnya ya. Ya, Yesus mengajar pada saat itu menggunakan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Beliau mengajar pakai bahasa Aramaik. Ucapan beliau adalah Rabam Wamaran. Aku adalah Rabi. Aku adalah Rabi. Aku adalah Mar. Mar itu Tuan. Dalam bahasa Yunani, Kurios. Kurios itu artinya Tuan. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Tuhan. Kamu mengenal aku. Kamu menyebut aku sebagai guru dan Tuan. Kalau dipaksa menjadi Tuhan, kena kita nanti. Apa buktinya? Yesus mengatakan Kurios itu adalah Tuan. Tuan itu artinya junjungan. Junjungan itu artinya pembimbing. Pembimbing artinya gembala yang menuntun mereka. Coba lihat di dalam Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Nah, itu bukti kalau dia hanya Tuan. Yohanes 7 ya. Iya. 28 29. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku? Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal." Memang kamu kenal aku. Tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti beda kan? Antara yang mengutus dengan yang diutus. Diutus. Berarti dia bukan Tuhan, dia cuma Tuan. Kamu memang mengenal aku. Boleh nomor selanjutnya 28-nya boleh? 29. 29. Aku itu 28 tadi. Waktu Yesus mengajar Bait Allah itu tadi 28, 29 sekarang. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Itu ayat 29. Nah, aku mengenal Dia. Kamu tidak mengenal Dia. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak kenal Dia. Aku kenal Dia. Sebab Dia yang telah mengutus aku. Berarti memang antara Dia yang mengutus dengan yang pengutus yang diutus ini beda. Terakhir boleh nggak? Khotbah ya. Petrus. Petrus apa? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hah? Kisah Para Rasul bukan Petrus. Iya, tapi itu Petrus yang diceritakan lagi berkhotbah. Iya. Petrus berapa? 2. 22. Ya. Ayat yang ke? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Nomor 2 ayat 22. Sorry. Iya. Judulnya itu Pentakosta. Oke. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan nyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Siapa yang melakukan mukjizat? Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantara. namanya
Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu, itu kemungkinan besar Yesus. Ya, memang Yesus. Jadi Yesus melakukan mukjizat. Yang melakukan itu siapa? Tuhannya kan? Melalui perantaraan Yesus. Yesus. Nah, dia sudah ditentukan sebagai orang yang melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Tuhan melakukan mukjizat. Jadi kalau Yesus pada saat itu tiba-tiba saja memindahkan matahari dari barat ke timur, bukan dia yang memindahkan matahari itu, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi melalui perantaraan Yesus. Makanya dalam Yohanes 5:36 ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Nah sekarang ketika Tuhan melakukan pekerjaan melalui Yesus, sekalipun Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni, aku adalah Tuhan, bla 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 bla, rupa-rupanya yang melakukan itu adalah Tuhan melalui perantaraan Yesus. Yesus bukan, dia hanya perantara saja. Nah, bagaimana dengan murid-muridnya? Tadi kan ada ini mengambil Yohanes 13 nomor 13. Jangankan satu dalil seperti itu, kata Yesus nih, jangan seperti kita mencomot-comot Yohanes 3 nomor 16, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 13 nomor 3. Wah, dia itu bukti. Apalagi Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Semuanya ini bukti ke Tuhan Yesus. Kita rangkumkan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 17 nomor 8 itu simpulan semua dari firman yang Yesus sampaikan kepada mereka. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua tinta merah yang ada di Bible ini, kata Yesus, semua yang tinta merah telah Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya, dan murid percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi data ucapan Yesus mana yang bisa menghantarkan kita menuhankan dia? Sementara murid telah menerima semua perkataannya, tapi kesimpulannya mereka hanya menganggap Yesus itu sebagai utusan. Selesai. Lantas kenapa ada Kristen muncul menuhankan Yesus? Karena itu tadi, yang keluar dari kubur yang memang mau dituhankan, memakai nama Yesus. Makanya saya pernah dialog sama pendeta. Saya katakan, saya tidak akan menggubris Anda menuhankan Yesus. Tidak akan. Karena memang harus ada yang disesatkan. Karena Yesus sudah menubuatkan, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti kalau tidak ada orang sesat hari ini, maka Yesus pembohong. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti harus ada dong yang disesatkan banyak orang. Nah, mereka yang sesat banyak orang ini disesatkan oleh siapa? Disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus. Siapa kelompok besar di dunia ini yang mengaku pengikut Yesus Kristus? Islam atau Kristen? Bang, singkat bang. Singkat bang. Iya. Habis. Silakan. Itu aja. Singkat aja, langsung. Iya. Lanjut aja. Iya. Siapa kelompok banyak di atas muka bumi ini yang menjadi pengikut Yesus Kristus? Yesus Kristus. Kristen kan? Iya kan? Nah, kalau bukan Kristen pengikut daripada penyesat yang ngaku Yesus Kristus, lalu siapa kandidatnya selain Kristen? Sementara hal itu harus ada. Oke, saya kira cukup dari saya, Dek. Nanti Anda tinggal cari, kalau Kristen ini bukan pengikut penyesat yang mengaku Yesus Kristus yang banyak itu, lalu kelompok mana yang menjadi pengikut Kristus palsu? Sementara di muka bumi ini cuma ada satu kandidat. Islam kah? Nggak mungkin. Hindu? Nggak mungkin. Buddha? Nggak mungkin. Ateis? Nggak mungkin. Oke. Makasih ya. Belajar terus. Semangat terus, nanti kalau ada sesuatu. Oke. Baik. Oke. Makasih. Thank you. Bye. 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 Oke.
Oke, oke, iya malam. Oke. Nah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Minimal yang di bawah juga mencatat. Ada yang nggak bisa tidur. Woi, bangun! Halo, selamat malam. Thank you. Selamat pagi. Ya, pagi. Bukan malam. Buka kacamatanya, Bang. Pagi. Iya, pagi. Ya. Kamu tahu kan udah jam berapa? Iya, tahu, Bang. Pagi ya. Ya, Bos. pagi. Ya. Berhentilah kau menipu, bos. Buka kamera, Bang. Berhenti jadi penipu. Buka kamera, Bang. Berhenti jadi penipu. Buka kamera. Buka maskermu. Buka kamera dong. Maskermu. Buka maskermu. Kenapa, Bang, ini? Ada apa, Bang? Ya buka maskermu. Kenapa? Kamera. Buka maskermu. Buka dulu. Ada apa, Bang? Kenapa? Kok jadi kejang-kejang? Yang saya Kau tipu penipu. gimana? Kena ya, Bang? Materiku tadi kena di jantungnya. Kau penipu. Jantung Kena abang jantung. pindah ke kanan. Hanya orang bodoh yang tertipu sama kamu. Terus kalau Bapak. gitu kenapa Bapak marah? Bapak. Kenapa jadinya Bapak Bapak. marah? Bapak. Kenapa marah, Pak? Kau baca Yohanes 10:30. Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Iya. Memang. Kenapa kau bilang dua? Tolong. Lah, Yesus mengatakan, Tuhan Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti dua dong. Hei. Bapak. Penipu. Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Tidak membiarkan aku seorang diri. Baca Yohanes 10:30. Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Kenapa dikatakan aku dan Bapak adalah kau bilang satu? dua? Baca Kenapa Yohanes kau bilang 8 nomor 29. Kenapa kau bilang dua? Lah, Yesus Kenapa yang kau bilang mengatakan dua? itu. Yesus yang mengatakan. Kenapa kau bilang dua? Dia yang mengatakan. Yesus yang Kenapa kau mengatakan. bilang dua? Yesus yang mengatakan. Kenapa kau bilang dua? Yesus yang Yohanes berkata, 10:30. aku dan Bapa adalah Baca. dua. Iya. Yohanes 10:30. Baca. Itu satu misi, satu visi, bukan satu hakikat. Tolong kau. Penipu kau. Kalau terkait Kau penipu. hakikat, Yesus itu manusia. Bapak itu Kau bukan penipu. manusia, hakikatnya beda. Manusia hakikatnya manusia. Bapak hakikatnya Kau pencipta, belajar beda nggak? dong. Natur Yesus Aku- Kristus. Kok dua nah? Belajar nggak kau? Tolong kau. yang Anda maksud dua natur itu karena Anda menggabungkan antara Yesus asli dengan yang palsu. Bapak. Anda Bapak. jadikan dua, Anda Bapak, jadikan maaf, satu, saya makanya mengikuti dua kamu, natur. tolong. Satu manusia, satu roh. Bapak. Bapak. Iblis itu roh, Bang. Iblis itu roh. Yesus itu manusia. Anda gabungkan menjadi satu. Dua natur lah dia. Hati-hati kau. Sudah kurekam kau. Bapak. Kenapa, Sudah Bang? kurekam. Sudah kurekam. Sudah kukirimkan ke Dosma. Paham kau? Takut aku. Aduh. Paham kau? Ha? Aduh, takut. Takut, minum cucu dulu cepat. Aku takut sama masker dosmen. kau. Aku takut sama masker dosmen. kau. Tolong. Hei. Tolong. Ada Buka masker dosmen. kau. Hei. Buka masker kau. Kenapa mengamuk? Kenapa? Kau ganteng. Tolol kau. Justru saya jelek makanya pakai masker, Abang. Kalau saya Tolol ganteng kau. kayak abang, nggak pakai masker aku. Kalau aku hidup di luar sana, udah aku hajar kau. Udah aku habisi Islam itu.
Kenapa Kau bisa? tahu. Udah aku habis sih Islam. Kenapa bisa, Bang? Islam ganggu abang? Hah. Kau kira Jangan diturunkan. saya tidak belajar Islam, ha? Bapak, Kenapa abang mau habisin Islam? Belanda sudah menghabisin kami 350 tahun lamanya. Kok abang masih mau lanjut? Bukankah bersandiwara seperti agama kasih kan lebih bagus, berkamuflase? Kami ajaran kasih loh. Sudah nggak betah lagi berpalsu-palsu ria ajaran kasih. Mau penampakan aslinya lagi gitu. Mau perlihatkan lagi yang asli. ajaran kasih. Tuhan aja Ajaran kalian kasih bunuh. itu Tuhan diabad kalian aja. Ketujuh itu Tuhan aja Menjajah kalian bunuh. menjajah Eropa, Afrika, Asia Barat, Asia Selatan. Tuhan aja kalian bunuh. Apalagi cuman manusia. Hah? Tuhanmu aja kamu yang bun-bun. Hei, Inna lillahi wa inna ilaihi kau raji'un. boleh bodoh-bodohi Bapak. Telah berpulang ke rahmatullah Tuhannya Roy Valentino. Dari tadi saya minta naik. Kenapa tidak dinaikkan? Bapak, Ini sudah dinaikkan tapi cuma naik marah-marah. kau menipu umat Kristen. Hah? Saya tipu apa? Kau bilang Yesus dan Bapa adalah dua kan? Benar Baca nggak? Yohanes Sudah rekam itu. 8. Baca Yohanes Sudah 8. rekam. Berani Kau baca nggak? Yohanes 10:30. Baca. Berani nggak baca Yohanes 8 nomor 17 sampai 18? Berani nggak? Itu konteksnya itu apa? Ya Paham nggak sama. Yohanes 10:30 itu konteksnya apa juga? Kalau kau mau tahu konteksnya Yohanes 10 nomor 30, baca nomor 34 sampai 36. Wah, Bang Suma dilawan. Keren. Cuma cukup Apa? kau belajar Duina Apa? Yesus Kristus. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi. Hei, Paham kau? Tuhannya Yahudi ada berapa natur? Tuhannya Yahudi. Apanya Duinatur? Iya, Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu ada berapa natur? Trinitas. Di mana tertulis di kitabnya Yahudi kalau Tuhannya Trinitas? Kau baca Kejadian. Kejadian apa? Kejadian 1. Baca itu. Ada berapa Ayat di situ? 1 sampai Ada 6. berapa di situ? Baca. Ada berapa? Itu. Baca. Roh Baca Roh Tuhan melayang-layang. Nah, Ada air. Yang mana lagi? roh Ada Tuhan. Ada roh Tuhan. Berarti yang di Ayub 27 nomor 3 itu roh Tuhan dalam hidung gitu. Goblok kau. Goblok kau, hei. Saya tidak berbicara tentang Ayub. Kejadian Iya. 1. Kalau Anda menganggap roh Tuhan. kejadian Tuhan satu punya roh. itu roh Tuhan, Tuhan punya roh. berarti Anda harus mengakui Ayub 27 nomor 3 itu Lanjutkan roh dulu Tuhan. Kejadian itu. Roh Tuhan Lanjutkan ada di dulu dalam kau. roh Tuhan ada di dalam lubang hidungku. Lanjutkan dulu kau. Berarti roh Tuhan itu Bahasanya yang utuh. Lanjutkan jadi dulu. roh Tuhan itu Tuhan. Lanjutkan dulu. Jadi roh Tuhan itu Tuhan. Kenapa tidak berani? Jadi roh Lanjutkan Tuhan dulu. itu Tuhan. Iya, bagian dari Oh. Trinitas. Oh. Paham nggak kau? Bapak, Ya. Berarti roh Tuhan nggak itu kau? adalah Tuhan. Nah, hah? sekarang di dalam Kejadian 6 nomor 3. Kalau batu, Bapak, kalau batu tidak memiliki roh, itu batu. Yesus itu Paham disebut nggak kau? batu. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Kenapa Yesus kau adalah lari ke- batu. Hei, Kenapa kau lari ke Kisah yang para lain? Rasul 4 Baca nomor dulu 11. Kejadian 1 itu sampai 6. Yesus adalah batu. Baca dulu, Bapak. Baca dulu. Jangan emosi Baca yang dong. utuh. Jangan emosi dong. Baca yang utuh. Yesus adalah batu penjuru Baca yang yang utuh. dibuang oleh Selesaikan tukang-tukang bangunan. Gitu loh, Bang. Selesaikan dulu bacaannya. Selesaikan dulu. Yesus adalah Diam, batu bro.
yang dibuang oleh tukang-tukang Diam, kau. bangunan. Teruskan dulu kejadian Tukang 1 sampai tukang ayat 6. bangunan membuang batu. Biasanya kalau tukang bangunan itu membuang batu, batu pondasi, Bang. Batu pondasi atau batu bata, batu merah, atau batu behel, hebel. Udah cukup. Itu. Kalau Namanya Yahudi itu Trinitas. Kolose 2 nomor 9 malah di situ dikatakan batu sakarnya Yesus juga Tuhan, Bang. Jangan kemana-mana. Iya, maksudku kenapa di Kolose 2:9 batu sakarnya Yesus juga Tuhan? Kenapa, Bang? Gak usah kemana-mana dulu. Yang mana yang Tuhan ini? 1 sampai 6 dulu. Saudaraku, yang mana yang Tuhan ini? Batu sakar atau roh yang melayang-layang? Saya bertanya serius loh, serius saya bertanya. Saya bertanya loh, bukan menghina, saya bertanya. Yang mana yang bukan Tuhan? bertanya. Yang Kamu kan yang guru, mana kan? Tuhan Anda ini yang Kamu kan mana? mengaku guru kan? Gerunda kan? Kolose 2 nomor Enggak. 9, batu sakar Yesus itu kepenuhan ilahi. Bapak, Nah, pertanyaan Bapak. saya, Tuhan Anda yang mana? Bapak. Yang batu sakar atau yang Bapak. melayang-layang di Dengar udara? dulu. Bapak, kau mengaku ahli teologi kan? Master dari masternya teologi, ya. Bukan, gurunya Ya. master, gurunya master. Ya, Eh, ya, benar kan? gurunya master kalau saya. Ya, benar kan? Ya, Nah, kau teruskan dulu. Baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 6. Baca dulu kau. ngapain harus kubaca? Saya Kenapa cuman tidak? saya cuman bertanya sama saudara. Kau bertanya sama Kolose aku. 2 nomor 9 Tuhannya itu. umat Yahudi itu berapa? Kolose, Ya kan? Kolose 2 nomor Kenapa 1. kau lari kemana-mana? Yang mana Kau Tuhan tahu apa Anda? Batu kau tahu apa? sakar, batu Kau tahu sakar, apa? batu sakar atau roh melayang-layang. Bapak, sekolah di mana kau? Emosi nih ya, Sekolah di mana kau? Bang Andi. Sekolah di mana kau? Ada orang kehabisan balok, Bang Andi. Kutanya kau sekolah di mana kau? Saya satu kelas dengan Lukas. Dari kucing kau. Emosi nih. Penyesat. Lo kok Kutanya penyesat? kau sekolah Yang teologi penyesat di itu mana yang kau? mengatakan Tuhannya Yahudi roh. Emang setan. Sekolah teologinya di mana kau? Hah? Setan itu roh. Setan itu roh. Tuhan Anda juga roh. Bedanya di mana? Kau mengajar kau. Setan roh. Tuhan Anda juga roh. Bedanya di mana? Jadi pengajar kau. Saya bertanya loh. Taman aja enggak SD. Saya bertanya loh, Bang. Hah? Sekolah aja enggak taman SD. Abang itu Sosokan kan bahas Alkitab. Abang itu kan Tuhannya roh, iblis juga roh. Kok beda? Kok sama? Tolol kau. Kenapa tolol, Bang? Kan iblis itu roh. Tuhan Anda juga roh. Tanya, Bedanya kau di mana? sekolahnya di mana kau? Bedanya Sekolah di mana, teologi Bang? Di mana kau? Abangku, Roy, Teologinya di mana kau? janganlah emosi. Bapak, sekolah teologimu di mana? Hah? Goblok kau. Kok marah? Kok kayak istrimu kayak selingkuh aja kok marah-marah sama aku. Kau penipu. Karena kau penipu. Bapak. Apa yang kutipu? Kau yang nipu. Kau Kamu kira- mengatakan Tuhannya Yahudi 3. Itu penipu namanya. Kenapa kau tidak berani membaca itu Kejadian 1? Tidak ayat 1 ada di situ. Kalau kau mengatakan Tuhanmu 3 itu di 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Itu baru 3. Kau ngarang-ngarang cerita kau. Ketemuan Apa? aja sama aku. Apa? Ku injak-injak kepala Boleh. kau. Di mana mau ketemu? Di mana? Injak kepala kau. Di mana mau ketemu? Di mana? Datang Kalimantan sini. Sini. Kalimantannya di mana? Kalimantan Barat. Tepatnya di mana? Kalimantan Barat. Iya, Kau datang tepatnya sini. di mana? Kalimantan Barat itu besar. Pontianak. Di Pontianaknya di mana? Oh. Ngajak ketemuan tapi takut kasih alamat, gimana dong?
Kasih alamat yang lengkap biar saya berangkat besok. Ah, kau itu. Kamu berdiri aja susah. Berdiri susah. Kamu kentut aja 3 jam baru perih anusmu hilang. Mau kentut aja kau kayak setengah mati. Kau mau menghadapi Bang Suma gimana ceritanya? Aduh. Kata binimu, lu selalu kentut berdahak. Mana dong? Kentutnya berdahak. Campur darah pula tuh katanya. Parah ini teman-teman kok. Datangnya marah ngamuk. Kamu tinggal jelaskan. Bang Suma, kamu keliru bang. Yang benar itu begini. Jelasin aja kok maki-maki lah. Nama orang dibawa-bawa, bopak. Emang kenapa kalau kami kembar? Iri ya? Pingin kembar juga. Halo Bang Handi. Dari sekte mana bang? Sekte Pontianak. Sekte Pontianak. Halo Wawan. Saudara Jeffrey. Buka kamera dong. Buka kameranya, Dek. Wawan. Wan. Wawan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemerak nah. Ya, selamat pagi Pak Juma. Ya pagi. Iya. Ya. Sopo keluar dari kubur. Ya, siapa yang keluar dari kubur? Yesus Kristus. Yesus Kristus keluar dari kubur. Berarti dia mengalami kematian. Iya dong. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mati. Dia mengatakan begitu, Bang. Di mana dikatakan tidak mati? Coba Anda lihat di dalam Mazmur 118 nomor 17. Mazmur. Iya. Mazmur kan perjanjian lama. Ya, tapi kan itu Yesus. Di mana? Di Mazmur berapa tadi? 118 nomor 17. Mazmur. Buka kameranya dong. Tunggu dulu. Bukalah. Sok cantik pula ini. Ya kau bukalah maskermu Juma. Apa pula kau bermusuhan sama maskerku? Hah? Nah. Buka. Ya udah, mana? Itu. Kenapa nggak buka? Nah, gitu dong. Udah cakep begitu kok sembunyi. Mazmur berapa tadi? 118 118 ayat 17. Oh, nggak mau 118 mana nih? Ayat 17. Ya. Apa katanya? Aku tidak akan mati, tetapi hidup aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah itu. Kata Yesus, aku tidak akan mati. Ya iya, dia kan bangkit dari kematian itu, makanya. Ya itu mati namanya. Mati itu namanya. Tapi dia mengatakan, aku tidak akan mati. Ini Mazmur ini berbicara dengan siapa? Tentang Yesus dong. Oke, di mana dikatakan Yesus di sini? Coba Anda baca datanya selanjutnya. Coba Selanjutnya. Nah, Di nomor sini, dua-duanya. Hah? Nomor dua-duanya coba baca. Oke, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kenapa? Nah, itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Ini kan mau menyangkut batu. Ya, itu siapa? Batu penjuru itu siapa? Ini kan beda konteks dengan Yesus mengatakan batu penjuru yang dia Loh, di bait kok beda suci. konteks pula? Ya beda dong. Loh, kenapa Anda bisa katakan beda? Ya Yesus beda itu. pemahamannya. Ini kok maksudnya Mazmur. Yesus menjelaskan Iya. batu penjuru di perjanjian baru. Nah, perjanjian baru kan mengatakan Yesus adalah batu penjuru kan? Ya ya, akulah batu penjuru yang dimaksud di Nah, sana itu adalah berarti yang dimaksud di Mazmur 118 ini siapa?
Siapa? Oke, tinggal baca dari perikopnya. Ini menjelaskan siapa? Kan itu. Ada Nyanyian berapa puji-pujian. Ini nyanyian Iya. puji-pujian. Iya, memang ada berapa batu penjuru? Ya, ini sekarang ini bentuk syair juga. Iya, Nyanyian maksud saya puji-pujian. memang ada berapa dari Mazmur. batu penjuru ada berapa emang? Ya, ini kan kata syair ini, perkataan syair. Betul, tapi kan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kata Ya. Yesus. Nah, berarti ini untuk siapa? Oke, untuk Yesus. Nah, berarti Yesus tidak akan mati kan? Ya, memang Yesus udah bangkit dari kematian. Ya, tidak akan Berarti mati dia lagi. mati. Yang Tidak akan mati namanya lagi. aku tidak akan mati berarti tidak mati dong. Hah? Gimana? Aku tidak akan mati. Jadi yang mati ini siapa? Yang di tiang salib siapa? Lah, bukan Yesus, karena aku tidak akan mati. Ini data kau ambil dari kata syair, ya. Lah, Yesus yang mengatakan. Sejarahnya Yesus itu mati di salib gitu. Yesus mengatakan harus Anak manusia tergenapi. akan mati, bangkit dan hidup kembali, sudah dikatakan. Iya, memang mati, memang anak manusia. Ya, anak manusia yang dikatakan itu Mesias akan mati, bangkit, hidup kembali. Kata siapa? Cuman Yesus yang disebut anak manusia. Anda juga anak manusia. Anda juga anak